Terlepas, apakah ini skenario atau bukan? Dalam podcast kali ini, tampak Alan calon suami Lucinta Luna begitu marah kepada Deddy Corbuzier sampai berdiri dari tempat duduknya yang segera direlai oleh Lucinta Luna. Sebenarnya apa yang membuat Mr. Alan marah? Ini yang membuat netizen bertanya, dan tampak di akhir video mereka tampak tersenyum. Inilah kehebatan Letnan Kolonel Dogatus Andreas Dinde Cahyadi Sunjoyo dalam podcastnya yang begitu bebas bertanya hal sensitif hingga banyak yang tersinggung. Itulah Letnan Kolonel Dogatus Andreas Dinde Cahyadi Sunjoyo, presenter, mentalis, dan aktor dari Indonesia. Dia adalah penerima Merlin Award untuk mentalis terbaik dunia 2 kali berturut-turut. Kini diuji untuk menyampaikan pertanyaan kepada Mr. Alan calon suami Lucinta Luna hingga marah besar. Bukan hanya kali ini saja, podcast Deddy Corbuzier menuai badai, urusan masalah wawancara dengan mantan Kemenkes hingga masalah Mario Teguh, semua dihadapi dengan kepahlawanan. 17 Agustus adalah hari kemerdekaan RI. Kaum milenial perlu contoh sebagai figur kepahlawanan di era kemerdekaan. Indonesia sangat riskan dengan adu domba, mengarah pada perpecahan pemersatu bangsa itu, perlu figur model yang santun tanpa menghilangkan kritik, berani menghadapi masalah demi bangsa. Podcastnya meluncurkan pertanyaan yang mengalir deras, hingga lawan bicara tak jarang merasa tersudut. Apakah tidak membuat rambu-rambu dulu di awal acaranya? Tampaknya pihak editor cukup kerja keras, memotong isi konten atas dasar kesepakatan di akhir acara. Sebelum upload, Indonesia adalah negara hukum. Jika Lucinta Luna dengan Alan menikah di Indonesia, berarti secara di atas kertas bahwa itu bukan pernikahan transgender. Makanya wajar jika Alan itu begitu marah sama Deddy Corbuzier ketika Deddy Corbuzier bertanya tentang transgender itu. Sebab jika transgender itu terungkap ke permukaan dan di legalitas pernikahannya di Indonesia, maka urusannya menjadi mepet-mepet ke ranah hukum. Jadi wajar kalau Alan itu marah. Karena apa? Kalau itu terjadi, maka gagallah pernikahan di Indonesia. Lucinta Luna dengan Alan menikahnya akan dilakukan di Jakarta. Walaupun isu tidak sedap menyebar, katanya Alan itu mencari popularitas di Indonesia. Kita tahulah, yang namanya orang asing, orang Jepang atau orang mana saja yang peace-nya itu bukan Melayu, begitu mudah populer di Indonesia. Ketika saya datang ke Bali, ternyata di Bali itu orang-orang bule itu banyak digandrungi oleh orang-orang Melayu. Karena apa? Orang Melayu itu kadang-kadang salah persepsi. Orang bule itu adalah orang hebat, orang bule itu adalah orang kaya, orang bule itu adalah orang yang layak diidolakan sebagai pangeran. Padahal di Bali itu banyak orang bule yang miskin, mencari makan dari tong sampah. Kemudian mereka itu yang ekonominya terseok-seok, kadang-kadang hanya membeli kelapa, di mana kelapanya dimakan untuk makanan dan airnya dipakai untuk minum. Begitu kata sopir taksi yang saya wawancara pada saat itu. Jadi keliru besar kalau orang bule yang ganteng-ganteng itu adalah orang-orang yang ekonominya mapan. Coba lihat kehidupan di Amerika Serikat, kan banyak di YouTube. Bukan saja kehidupan di Amerika Serikat, para gelandangan-gelandangan itu banyak orang bule yang memang ganteng-ganteng. Ukuran orang Melayu itu adalah ganteng karena pisnya beda, hidungnya mancung, badannya tinggi. Itu yang didambakan orang Melayu ketika ingin memperbaiki keturunan. Nah, tersebar kabar di situ, di belakang nih saya tuliskan juga, ingin 25 anak katanya, ingin sekian anak Lucinta Luna. Tetapi di dalam podcastnya Deddy Corbuzier, justru Lucinta Luna mengatakan bahwa dia itu tidak mungkin hamil karena kandungannya sudah diangkat ke permukaan, sehingga dia tidak mungkin bisa punya anak. Beda dengan yang beredar di media cetak seperti yang saya tuliskan di belakang ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Corbuzier itu begitu menjurus mewakili dari pertanyaan para netizen. Makanya podcastnya itu selalu digandrungi. Karena apa? Pertanyaannya melebar kemana-mana seperti tanpa batas. Semua unek-unek para filsafat itu keluar di situ. Itulah kehebatannya podcast Deddy Corbuzier. Tetapi kan di dalam
podcast yang lain, dia mengungkapkan bahwa podcast di beliau itu memang begitu bebas, tetapi nanti setelah selesai podcast barulah disaring mana yang boleh tayang, mana yang tidak. Jadi wajar kalau podcast demikian itu biasanya menciptakan konflik pada saat podcast itu sendiri, tapi seru. Bayangkan saja Alan sampai berdiri dan akhirnya direlai oleh Lucinta Luna karena kelihatan emosi besar itu. Terlepas siapa Alan dan bekerjanya sebagai apa. Karena citra di Indonesia itu orang bule adalah orang wah. Kalau memiliki suami orang bule itu segalanya menjadi terangkat. Padahal kalau kita pergi ke Turki, di Turki itu kan orang bule. Para tukang roti, pedagang kaki lima, tukang bangunan, ya orang-orang bule di sana, orang Melayu yang datang di sana adalah sebagai raja. Di Indonesia, untuk memperbaiki keturunan, anak-anak yang mirip bule itu bisa cepat naik jadi bintang film atau bintang sinetron. Untuk memperbaiki keturunan diantaranya adalah menikah dengan orang-orang bule seperti itu. Nah, oke, ini adalah 17 Agustus, sebentar lagi Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Podcast seperti Deddy Corbuzier itu adalah bagian dari tata cara mencerdaskan anak bangsa. Jangan takut kalau benar. Tunjukkan saja pertanyaan-pertanyaan itu begitu meluncur seolah-olah tanpa batas. Tetapi di akhir nanti itu akan dipotong mana yang boleh tayang, mana yang tidak. Sehingga podcast demikian itu nampak alami dan begitu bebas. Tapi kalau podcast itu dibatasi di awal, itu pertanyaan dengan penuh kehati-hatian dan biasanya sangat jenuh. Itulah kehebatannya podcast Deddy Corbuzier. Bagi yang ingin membuka podcast, barangkali bisa dipikirkan dua sistem. Kalau cari aman, bikin rambu-rambu di awal. Atau kalau jika ingin mengalir seperti Deddy Corbuzier, bebas saja. Nanti di akhir ada bagian catatan-catatan yang harus dihilangkan. Karena seperti yang Alan ini, Alan marah apakah di belakang layar hanya segitu marahnya? Kita kan tidak tahu. Mungkin saja di podcast-podcast yang lain yang mirip seperti ini bisa baku hantam tuh di tempat podcast. Di Deddy Corbuzier saja, Lucinta Luna sampai ngangkat mic, dia teriak-teriak sambil berdiri kan begitu, menunjuk-nunjuk ke kamera. Ini salah satu contoh, sehingga suasananya seperti teater ya. Inilah barangkali sebagai ilmu pengetahuan bagi kita semua, mengapa Alan begitu marah, karena dibilang Lucinta Luna adalah transgender dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh Alan. Tetapi ternyata Alan menjawabnya dengan emosi yang sangat tinggi sehingga harus direlai oleh Lucinta Luna. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.